terbangan kita.
Tidak ada Allah lain selain Allah. Makanya kita angkat pujian yang Allah mana seperti Allah. Memberikan persembahan yang pertama, nanti saudara Tuhan. Mari kita bersama dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sedang mengucapkan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan memberikan bantuan dan doa kepada memberkati umat-umat-Mu jemaat-Mu akan memberikan perbantuan pagi hari ini. Tuhan orang Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kita angkat pujian berkata, Kapulah nama Allah.
yang kesehatan, tenang.
Haleluya. Kita mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau pagi hari ini, semua boleh ada dalam keadaan yang baik, ada dalam pertolongan daripada Tuhan. Mengucap syukur, terima kasih buat Bapak Gembala, Ibu Gembala. Oleh perkenanan Tuhan, saya boleh kembali membawakan renungan firman Tuhan pada saat siang hari ini. Antusias, Bapak Ibu, Saudara? Antusias? Yes. Antusias? Yes, yes, yes. Ya, puji Tuhan, Saudara. 28 bulan kita lalui pandemi, semua ada dalam keadaan yang baik, semua ada dalam keadaan yang sehat. Kita tahu semua adalah karena pertolongan daripada Tuhan. Ada yang kena dengan COVID, Tuhan bisa sembuhkan. Di rumah, di dalam perjalanan, dalam aktivitas kegiatan, di luar rumah, semua Tuhan lingkupi. Ya, kita tidak usah khawatir, kita tidak usah takut, karena Dia adalah Allah yang sanggup. Klik. Hari ini kita akan baca, kita mau merenungkan firman Tuhan. Hati yang melimpah dengan syukur. Ya, kita mau baca di dalam Kolose 2 ayat yang ke-7. Ya, Kolose 2 ayat yang ke-7. Hati yang melimpah dengan syukur. Saudara, saya undang kita bersama bangkit berdiri. Kita akan baca ayat firman Tuhan dengan suara yang lantang. Suara yang bisa engkau dengar. Kolose 2 ayat 7c. Ya, Kolose 2 ayat 7c. Dimulai dari dan hendaklah. 1, 2, 3. Dan hendaklah. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, firman Tuhan katakan, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Klik. Ya. Ya, Kolose 2 ayat 7c. Silakan dulu kembali. Terima kasih. Hari-hari ini, Saudara, ya, di tengah sulitnya ekonomi, tentu tidak mudah untuk kita bersyukur, apalagi sampai hati kita limpah dengan syukur. Tapi firman Tuhan katakan, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati yang melimpah dengan syukur bisa dilihat dari muka-mukanya, ya, dari wajahnya, ya. Saya lihat di sini nggak ada yang merengut, ya, nggak ada yang bersungut-sungut, ya. Walaupun terbatas penglihatan saya karena saudara masih menggunakan masker, tapi saya percaya hari-hari ini, semua pagi ini limpah dengan syukur, ya. Dilihat dari mata yang bercahaya, wajah yang berseri, saya percaya apapun yang boleh menjadi masalah kita, apapun yang kita hadapi, saya percaya kalau hati kita limpah dengan syukur, itu adalah hal yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan mau, dan hendaklah, aku mau, kata Tuhan, ya, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Klik, ya. Di dalam ayat yang lain, Tesalonika katakan 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan di sini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi kita semua. Jadi mengucap syukurnya dalam segala hal, dalam segala perkara, limpah dengan syukur. Hendaklah kamu, hatimu itu limpah dengan syukur. Limpah dengan syukur dalam keadaan apa? Ya, dalam segala hal, ya. Mungkin kemarin anak-anak tahun ajaran kemarin nilainya mungkin masih kurang, ya. Tapi kalau mereka naik kelas, mereka boleh lanjut ke kelas yang lebih tinggi. Keluarga-keluarga anak-anaknya naik kelas, semua bisa mengucap syukur, ya. Mungkin penghasilan kita belum bertambah, gaji belum dinaikkan oleh bos, pertumbuhan ekonomi belum terlalu laju perekonomian. Tapi kalau kita masih menerima penghasilan, masih ada yang dibawa pulang ke rumah, masih ada dapurnya masih ngebul, ya, masih ada sesuatu yang kita bisa konsumsi, kita bisa terima, kita mengucap syukur kepada Tuhan.
dan hendaklah hatimu limpah dengan syukur. Ya, saya percaya anak-anak kita semua naik kelas, semua ditolong oleh Tuhan. Mereka boleh masuk dalam tahun ajaran yang baru. Percaya, mereka akan lebih diberkati oleh Tuhan. Ya, ada amin? Kok nggak ada amin? Diam-diam aja. Haleluya. Klik. Satu lagi. Ya. Firman Tuhan katakan, dan bergembiralah. Ya. Karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudara ingin apa? Ya. Kalau engkau bergembira, maka hal-hal yang kamu inginkan, yang kita inginkan, Tuhan akan berikan. Ya. Aduh Tuhan, gimana nih masa depan saya? Jangan takut. Ya, percaya. Ya, dia pengaturan Tuhan untuk masa depan kita adalah sempurna. Ya, jangan khawatir, jangan bimbang. Kesusahan sehari cukup untuk sehari, jangan dipanjang-panjangin. Ya, Tuhan berikan makanan kami secukupnya pada hari ini. Hari lepas hari, ya, Tuhan akan sediakan. Karena Dia ada Allah yang peduli, Allah yang memperhatikan. Jadi bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudara, seorang anak melihat kakaknya diberikan seragam baru. Ya, karena sudah naik ke kelas ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi oleh ayahnya. Nah, dia juga dapat tas yang baru. Ya. Kemudian adiknya berulang tahun dapat bonekanya lucu, saudara. Bisa main ciluk, bang. Ya, kalau boneka zaman dulu, kalau ditaruh nangis dia. Kalau diangkat bonekanya bisa ketawa, ya. Jadi kalau zaman dulu boneka kalau ditaruh ditidurkan dia nangis, maunya digendong baru dia diem, dia nggak akan menangis lagi. Tapi boneka zaman sekarang, saudara, ya bisa main cilukba, ya. Jadi si anak ini melihat adiknya dapat boneka yang bisa main cilukba, ya, sehingga waktu bonekanya cilukba, adiknya itu tertawa terkekeh-kekeh, ya. Nah, saudara kalau masih bingung, nanti buka online, ya, ada boneka yang bisa main cilukba, ya. Jadi ibu-ibu jangan fokuskan, ntar saya beliin dah, supaya anak saya nggak rewel. Nanti kalau saya lagi masak, udah kasih boneka yang cilukba aja, saya bisa masak dengan leluasa. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya ya, sekarang itu teknologi itu begitu luar biasa. Tapi jangan sampai kita dikuasai oleh teknologi. Kitalah yang harus menguasai teknologi, ya. Nah, jadi anak ini kakaknya dapat seragam baru, dapat tas baru, adiknya diberikan oleh orang tuanya waktu saat dia ulang tahun dikasih boneka yang bisa main cilukba, ya. Saudara, bagaimana keadaan dia? Tapi ayahnya melihat dia bersukacita, dia bergembira, ya. Dia bergembira melihat kakaknya diberikan seragam baru, diberikan tas baru, kemudian adiknya mendapat boneka, ya. Dia bergembira. Kakak ganteng enggak? Pakai seragam baru. Begini Kak, cool, ya. Apalagi dengan tas ransel itu, pas, kata dia, ya. Adiknya dapat boneka, yuk, Dek, kita main sama-sama, kita main ciluk-baan. Nanti kalau baterainya udah habis, bonekanya, kan nggak bisa ciluk-ba lagi. Nanti kakak yang ciluk-ba dengan adik, ya. Ya, jadi begitu dilihat ayahnya, anak ini bergembira, anak ini bersukacita, siapa orang tua yang tidak terenyuh dengan keberadaan anak ini, ya? Apalagi Bapa kita di sorga. Saat kita bergembira karena Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu, ya. Jadi jangan sampai kita menggerutu, jangan sampai kita bersungut-sungut, tapi kita harus bersukacita. Kita harus limpah dengan syukur, ya.
saya percaya pagi hari ini kita mau bersyukur. Saudara, apa sih yang menghalangi untuk kita bisa bersyukur? Apa sih yang menghalangi hati kita tidak limpah dengan syukur? Kita mau lihat. Kita mau lihat dari Kain ya. Tuhan mengindahkan persembahan Habel, tapi persembahannya Kain Tuhan tidak indahkan. Nah, akhirnya Kain menjadi panas hati. Tetapi ya kita baca di dalam Keluaran 4 ayat yang kelima, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram, ya. Jadi di dalam Kejadian kita melihat Adam Hawa mempunyai anak Kain Habel. Persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Tapi persembahannya Kain tidak diindahkan sehingga Kain menjadi sangat panas, ya. Mukanya muram, ya. Saudara, jangan sampai kita seperti Kain, jangan ada kegeraman dalam hati kita, sehingga kegelapan itu menghilangkan sukacita, menghilangkan akal sehat kita, ya. Jangan sampai seperti itu. Kain melihat adiknya Habel mendapat perkenan dari Tuhan, si Kain menjadi sangat panas, ya. Firman Tuhan katakan di dalam Kejadian 4 ayat yang kelima dikatakan bahwa lalu hati Kain menjadi sangat panas, ya. Ya. Jadi hatinya panas, Saudara. Dia kalau dipegang panas sekali, ya. Kayak orang ngos-ngosan, ya. Geram, ya. Janganlah kita seperti Kain. Harus seperti tadi anak yang kecil itu, ya, melihat kakak dan adiknya terima berkat, dia senang melihat orang lain diberkati. Karena sebentar lagi dia juga akan diberkati oleh Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan apa yang diingini oleh hatimu, ya. Jadi jangan sampai seperti kayak Kain, ya. Kita lanjut, di sini dikatakan bahwa Kejadian 4 ayat yang ke-7 dikatakan, ya kita baca sama-sama. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di pintu, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya, ya. Jadi, ya, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya, ya. Tuhan sudah ingatkan Kain. Kain menjadi sangat panas. Kain menjadi mukanya muram, tapi Tuhan kasih tahu, ya. Dosa kejahatan sudah mengintip di depan pintu. Pintu apa? Pintu rumah? Bukan, Saudara. Pintunya pintu hati kita, ya. Tapi engkau harus berkuasa atasnya. Tuhan katakan Kain punya otoritas, punya kuasa terhadap dosa, terhadap kejahatan. Tapi kalau Kain bilang, udahlah, gua udah terlanjur marah, kepalang basah, udah, ajak adiknya ke padang. Ya, Habel diajak ke padang. Kemudian dipukul, kemudian dibunuh. Ya, apa yang terjadi? Tuhan bilang, darahnya dari tanah, lapor kepada Tuhan, berteriak. Kemudian tanah menjadi terkutuk terhadap Kain. Kain menjadi seorang pelarian, menjadi seorang buronan. Sehingga dia bilang, aduh Tuhan, kalau nanti saya ketemu orang lain, orang itu bisa bunuh saya. Tapi Tuhan katakan, Tuhan penuh kasih karunia. Walaupun Kain jatuh dalam dosa, tapi Tuhan
bilang, nih saya kasih tanda, ya saya akan beri tanda sehingga orang-orang yang berjumpa dengan Kain tidak membunuh Kain. Ya. Kesalahan kita besar, dosa kita banyak, tapi Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Penyayang. Adam, Hawa jatuh dalam dosa. Tuhan tutupi ketelanjangan mereka. Ya. Tuhan ampuni dosa mereka. Kain juga salah. Ya. Panas, sangat panas hatinya. Bunuh, ya, pukul, bunuh adiknya. Pembunuhan pertama terjadi di muka bumi. Tapi apakah Tuhan balas si Kain ini setimpal dengan perbuatannya? Tidak, saudara. Tuhan tidak sekali-kali membalas dosa kita, menghukum kita sesuai setimpal dengan pelanggaran kita. Malah dijauhkannya dosa kita terhadap kita sejauh timur dari barat. Ya. Asal engkau mengakui, Tuhan aku salah, aku akui, minta ampun. Seperti Daud, waktu dikatakan kau salah Daud, Daud minta ampun. Ya. Walaupun Nabi Nathan bilang dengan perumpamaan, tapi Daud tahu, dia minta ampun. Ya. Puji Tuhan, kita ini hal yang pertama, kita lihat Kain. Kita jangan contoh Kain, contoh yang tidak baik. Ya. Sangat panas, gusar. Lanjut. Nah, di sini kita lihat siapa nih? Ya, saudara-saudaranya Yusuf. Ya, saudara-saudaranya Yusuf iri hati, dengki, sehingga berencana Yusuf akan dibunuh, dilenyapkan oleh mereka. Ini anak kesayangan Bapa nih, dengan jubah maha indah. Ini jadi apa namanya? Ya, harus dilenyapkan, ya. Jadi saingan, ya, harus dilenyapkan. Kita baca di dalam Kejadian 37 ayat 18 sampai 20, dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Dari jauh Yusuf sudah kelihatan oleh saudara-saudaranya. Tetapi sebelum ia dekat dengan mereka, sebelum Yusuf dekat dengan saudaranya, mereka telah bermufakat mencari upaya untuk membunuhnya. Ya. Jadi waktu Yusuf datang ke daerah Dotan, di mana saudaranya berada, mengembalakan domba-domba, ya. Saudaranya udah lihat, bermufakat. Udah kita habisin aja si Yusuf, ya. Kita lenyapkan saja, ya. Lanjut. Ya. Kata mereka kepada yang lain, kata mereka seorang kepada yang lain, lihatlah tukang mimpi kita itu datang. Udah ada ini ya, lihatlah tukang mimpi kita datang. Ini orang yang suka mimpi ini. Mimpi kali itu ya. Lihatlah tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia. Kita lemparkan dia ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya dengan mimpinya. Bagaimana jadinya dengan mimpi Yusuf. Ya. Kalau kita udah habisin, ya, udah habis cerita, mimpinya nggak akan berlanjut. Saudara, Yusuf mimpi satu kali. Bernas-bernasnya apa? Saudaranya tunduk terhadap bernasnya si Yusuf. 2 kali dia mimpi. Ya, dia lihat kali kedua mimpinya bulan dan bintang, matahari, bulan dan ke-11 bintang itu sujud kepada Yusuf. Kalau mimpi 1 kali, mimpi 2 kali, hal yang sama itu pasti jadi, saudara. Ya, ada bulir-bulir yang bagus. Kemudian ada bulir-bulir yang layu, yang kering. Nah, bulir-bulir yang bagus ini, 7 bulir yang bagus ini dimakan oleh 7 bulir yang layu, yang kering. Ada sapi-sapi yang bagus badannya, bangun tubuhnya bagus, 7 sapi. Kemudian ada 7 sapi juga yang bangun tubuhnya ya kurus kering. Tapi yang bagus ini dimakan oleh yang kurus kering. 2 hal juga, saudara, hal yang sama. 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun
kelaparan. Jadi kalau udah sampai 2 kali mimpi dengan hal yang sama, hati-hati, ya, jangan sembarangan, jangan bilang, itu mah bisa-bisaan lu aja, ya. Tuhan, Yusuf kan nggak ngarang-ngarang ini nih, nggak ngarang-ngarang mimpi, tapi saudaranya bilang ini tukang mimpi nih, ya. Nanti apalagi dia mimpi, udah habisin aja, ya. Tapi kalau mimpi itu dari Tuhan, Tuhan yang taruh, visi itu memang dari Tuhan, itu pasti jadi, ya. Ya kita lihat di sini bagaimana jadinya dengan mimpinya itu. Kita lihat akhirnya Yusuf dilempar ke sumur dan kemudian jubahnya diambil, jubahnya dilumuri dengan darah kambing, diserahkan kepada Yakub ayahnya, ya. Kasih orang suruhan, kasih ke bapak ke Israel atau Yakub, "Bapak periksa nih. Ini jubahnya siapa nih?" Yakub benar-benar berkabung melihat anak kesayangannya sudah meninggal, diterkam oleh binatang buas. Jubah yang maha indah itu sudah penuh dengan bercak-bercak darah, ya. Apa sampai di situ saudara ceritanya? Ya, bagaimana jadinya dengan mimpinya itu? Apa sudah selesai? Ya, klik. Kita lihat di sini, ya, saudara, siapa ini saudara? Ya, Yusuf. Diutusnya lah seorang mendahului mereka, yaitu Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Ya, ini perlakuan tidak manusiawi, saudara. Dijual sebagai budak. Ya, di dalam Mazmur 105 ayat 17-18, itulah yang diterima oleh si Yusuf. Ini kayak apa ya? Kayak kambing ya. Aduh, ya. Yusuf udah nggak bisa ngelawan lagi, ya. Udah ditarik, dia ngikut aja, ya. Berapa jauh perjalanan Yusuf dari sumur yang diangkat sampai ke daerah Mesir, ya. Saya rasa kalau kita diikat suruh jalan begini sampai proyek aja kita udah habis. Harga diri kita udah udah nggak ada lagi kita harga diri. Ini diperlakukan nggak manusiawi, ya. Diperlakukannya hewani. Kita lihat, lanjut, masih ada ceritanya, ya. Mimpinya itu masih berlanjut, nggak habis, ya. Karena Yusuf dijual ke orang Ismail, ya, ke pedagang-pedagang yang lewat, ya. Ya, sudah ya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Betul-betullah kita yang menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tapi kita tidak mendengarkan permohonannya itu. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita." Jadi waktu ada kelaparan, dari 7 tahun kelaparan, itu baru 2 tahun kelaparan, Israel dan anak-anaknya, akhirnya Yakub menyuruh anak-anaknya pergi ke Mesir. Karena di Mesir itu ada beras, di Mesir itu ada makanan. Jadi waktu saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, dia bilang, "Kami ini sebenarnya 12, tapi yang satu udah nggak ada. Ada yang bungsu di rumah. Coba ambil yang bungsu, bawa kemari. Engkau benar nggak orang jujur?" Jadi perkataannya muncul, ya. Jadi saudara-saudara Yusuf selama ini ketakutan, ya. Setelah dia membunuh, menjual si tukang mimpi itu, dia ketakutan, saudara-saudara, ya. Seperti halnya Kain menjadi pelarian, menjadi buronan, ya. Di sini dikatakan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Betul-betullah kita yang menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana, Kak, tolong Kak, saya jangan dijual, tolong Kak, saya jangan dibunuh, tolong Kak, saya jangan dimasukkan ke dalam sumur. Enggak, kamu brengsek, kamu tukang mimpi. Udah, dorong, ayo dorong sama-sama." Ya, saudara, ya, bagaimana sesak hatinya ketika dia meminta. Ketika Yusuf
meminta kepada saudara-saudaranya akan belas kasihan. Tapi saudara-saudaranya tegar hati, keras hati, ya. Sehingga saudara-saudaranya itu menyesal, saudara, ya. Ayat ke-22, lalu Ruben menjawab mereka, bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu, tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita. Ya. Pikir itu pelita hati. Sesal kemudian, ini pelajaran bahasa Indonesia ini. Pikir itu pelita hati. Sesal kemudian tiada berguna. Ya. Oh, ini jadul ya, bukannya zaman now, bukan ya. Pikir itu pelita hati. Sesal kemudian tiada berguna. Jadi saudara-saudaranya saudara-saudaranya Yusuf, ya udah, menyesal nggak ada berguna, ya. Aku kan sudah bilang, kata Ruben, jangan kita apa-apain, jangan kita bunuh, dia darah daging kita, ya. Udah, jangan bunuh, jangan, nggak boleh, dia darah daging kita. Udah, masukin aja ke sumur. Ruben berpikir, kalau saudaranya udah nggak ada, Ruben akan tarik keluar, bawa pulang ke rumah. Tapi ceritanya nggak sampai begitu, ya. Waktu Rubennya pergi, ada yang lewat nih, ya. Pedagang, udah, kata si Yehuda bilang, udah, ngapain kita mau bunuh adik kita, udah mendingan angkat aja jual. Yehuda berpikir, yang penting adiknya enggak dibunuh, yang penting udah jual nggak apa-apa dah. Akhirnya apa yang dikatakan Yehuda, oh iya benar juga, akhirnya dijual, ya. Waktu Ruben balik lagi, lihat si Yusufnya udah nggak ada, ya. Jadi Ruben bilang, gua bilang juga apa, ya kan, lu bandel, ya. Ruben menjawab mereka, bukankah dahulu kukatakan kepadamu, jangan kamu berbuat dosa terhadap anak itu, tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita. Saudara, jangan mengambil keputusan waktu kita marah, waktu kita geram, ya. Rumah tangga, kalau yang satu bilang cerai, ya, yang lain bilang siapa takut, udah jadi, ya. Jadi kalau pasangan hidupnya bilang cerai, pegang jidatnya, panas nggak? Ya, Bapak, kamu sedang panas hati, ya. Udah jangan diladenin, orang lagi panas hati, kitanya juga ikut gusar, berantem, ya. Lu bisa apa sih, ya kan? Bisanya cuma makan doang, jadi beban, udah nggak kerja, udah lu pergi aja, cerai kita. Nah, kalau begitu gimana? Ya, suruh pergi sebentar, tapi harus balik lagi, jangan pergi beneran, ya. Jadi kalau waktu ketemu dengan orang yang panas hatinya, kita jangan ladenin. Nah, kita sendiri harus banyak sabar, ya. Jangan nantang-nantangin, siapa takut. Nah, jadi, ya. Nah, ini saudara-saudaranya Yusuf nggak mikir panjang. Akhirnya mereka menyesal. Padahal pelajaran bahasa Indonesia jelas dikatakan, pikir itu pelita hati. Sesal kemudian tiada berguna, ya. Nah, itu yang kita harus firman Tuhan katakan, orang yang sabar melebihi pahlawan yang merebut kota, ya. Jadi jangan sampai kita dikuasai oleh kegelapan. Dosa sudah mengintip di depan pintu hati. Nah, kemudian kita melihat saudara-saudaranya si Yusuf saking takutnya waktu Yakub itu meninggal, ya, dia sampai bilang, suruh orang datang ke Yusuf, dia bilang, Bapak ada wasiat, ada warisan sebelum dia meninggal. Warisannya apa? Warisannya, ampunilah saudara-saudaramu yang sudah berbuat salah kepada engkau, Yusuf, ya. Padahal Yakub nggak pernah ngomong begitu. Yakub
Yakub itu pesennya ke anak-anaknya, kalau aku mati, jangan dikubur di Mesir. Ya, kamu harus menguburkanku bersama-sama dengan Abraham, dengan Ishak, ya, di gua Makhelpela, ya. Jadi jangan kubur di Mesir, tapi bawa ke sana. Tuhan bilang kepada si Yakub, nanti tangan Yusuflah yang akan menutupkan kelopak matamu waktu engkau sudah lanjut dan akan tinggalkan dunia yang fana. Ya. Jadi Yakub nggak pernah berpesan ke wasiatnya itu ampuni saudara-saudaranya, enggak. Ya. Tapi Yakub pesannya itu kalau dia mati jangan dikubur di Mesir, tapi kubur di tempat nenek moyangnya Ishak, Yakub di kuburan di situ, ya. Tapi saudara-saudaranya Yusuf bilangnya apa? Bapak ada wasiat Yusuf. Wasiatnya ya kamu harus ampuni kita, ya. Saudara, Yusuf itu dengan wasiat atau tanpa wasiat dari orang tua, dia sudah plong. Dia sudah membuka pintu maaf yang selebar-lebarnya. Tidak ada lagi kegeraman, tidak ada lagi kepahitan. Memang waktu dia diperlakukan, dia sangat sesak hatinya, ya. Dia minta supaya saudara-saudaranya jangan memperlakukan dia seperti itu, ya. Tapi dia orang yang tidak pernah menyimpan kegeraman. Dia adalah orang yang tidak pernah menyimpan kemarahan, ya. Saudara, kalau engkau simpan kemarahan, kau tampung, itu hatimu seperti wadah yang menampung sesuatu yang tidak baik, ya. Saudara, coba saudara lihat, kalau wadah diisi dengan air keras, dengan sesuatu yang merusakkan, wadah itu akan rusak. Ya. Kita jangan sekali menampung, hati kita jangan menampung hal-hal yang tidak baik, ya. Hal-hal yang merusak jiwa dan pikiran kita, ya. Hal-hal yang Tuhan tidak berkenan, jangan, saudara, ya. Dunia medis itu mencatat orang-orang yang simpan kegeraman, kemarahan, yang tadinya penyakit itu ditekan oleh antibodi, ya, ditekan oleh daya imunitas, tapi waktu dia marah, waktu dia geram, itu daya tahan tubuhnya turun. Penyakitnya jadi naik, saudara. Yang kanker lah, yang TBC lah, yang sesak napas lah, itu muncul, ya. Ini terjadi, saudara. Saya banyak kali melihat orang-orang yang tadinya aman-aman aja, tiba-tiba menjadi sakit. Ya. Sakitnya muncul dari mana? Ya muncul akibat dia menjadi meluap amarahnya. Ya. Waktu raja, lupa ya, raja siapa ya? Yang marah, waktu nggak boleh membakar ukupan, marah sekali, itu langsung timbul penyakit, bisul-bisul, timbul kusta, ya. Akhirnya sama imam-imam, udah lu nyingkir aja, lu diasingkan sampai mati dari dalam pengasingan. Jadi jangan sampai kita meluap amarah kita, jangan sampai kita nggak terkontrol, ya. Bukannya mengucap syukur, bukannya berterima kasih sama Tuhan, tapi kita malah marah, kita malah geram, ya. Itu nggak boleh, saudara, ya. Puji Tuhan. Lanjut, kita lihat contoh yang ketiga. Nah, pelan-pelan ya. Kita lihat, ini istrinya Ayub. Ya, kita lihat Ayub penuh dengan bara, borok yang sangat bau dari telapak kaki sampai batu kepalanya. Ya, bersyukur atau mengutuki Allah, mengucap syukur limpah dengan syukur atau sebaliknya, bersungut-sungut mengutuk Allah seperti anjuran istrinya. Apa yang Ayub lakukan? Kita baca di dalam Ayub 2 ayat 10, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ya. Kalau hatimu tidak baik, maka yang keluar dari mulutmu adalah hal yang tidak baik. Kalau hatimu dosa, maka yang keluar dari bibirmu adalah dosa.
Tetapi kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nggak mau dia. Yuk, lu mati aja deh. Tapi sebelum mati jangan lupa ya, kutuki Allahmu. Ya. Kalau pakai bahasa sehari-hari mungkin begitu ya. Tapi Ayub tidak mau lakukan. Ya. Ayub tidak mau berbuat salah dengan bibirnya. Tidak mau berbuat dosa dengan bibirnya. Sebab bibir ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Lanjut. Nah, ya. Ini teman-temannya Ayub nih, ya. Awalnya teman-temannya Ayub, Elifas, Bildad, Sorpar datang untuk padahal mereka sebelumnya datang untuk menyatakan bela sungkawa, menghibur Ayub. Bagus dong. Kalau ada teman kesusahan datang ya untuk menyatakan bela sungkawa, sepenanggungan, menghibur supaya Ayub dapat kekuatan di dalam penderitaannya. Bagus. Begitu mereka melihat Ayub dari jauh, nggak kenal lagi, ya, karena Ayub, wah tampangnya udah penuh dengan borok, ya, nggak kenal lagi. Akhirnya mereka udahlah, nggak usah banyak bicara, duduk, diam, ya, selama berhari-hari, 7 hari 7 malam, mereka duduk sama-sama Ayub di tanah, nggak ada seorang pun yang bersuara, nggak tanya, Yub, kenapa Yub? Apa sih ceritanya? Ya, kalau kita datang ke orang pasti kan kita tanya. Kenapa kita tanya? Supaya kita tahu apa yang dia rasakan. Tapi kalau ini dia nggak mau nanya-nanya, pokoknya udah duduk diam selama 7 hari 7 malam. Mereka menyatakan bela sungkawa, empati yang dalam kepada si Ayub. Bagus awalnya ya. Ya. Mereka duduk sama-sama. Tapi begitu lewat, mereka mulai pikir, jangan-jangan si Ayub nih yang salah nih. Yub, lu salah apa Yub sama Tuhan Yub? Sehingga Tuhan menghukum kamu demikian rupa, ya. Tuh, ya. Saudara, kalau melihat teman terpuruk, jangan jadi senang. Kita jangan senang melihat orang susah. Dan kita susah melihat orang senang. Jangan. Kita harus sepenanggungan. Kalau ada jemaat yang susah, ya kita juga jadi susah. Kalau jemaatnya bersukacita, antusias, ya kita juga sukacita dan antusias. Sepenanggungan, seperasaan, dalam satu kesatuan, ya. Tapi ini temannya Ayub, Elifas, Bildad, Sorpar bilang, Yub, lu salah apa sih Yub? Gimana, saudara? Kalau begitu gimana, saudara? Saudara pernah nggak alami? Ya, saya pernah alami, saudara. Waktu kami ada di persimpangan jalan, sudah di ICU, si Cindy ini udah sebulan lebih. Ini gimana nih? Dokter bilang, kita upayakan Pak, kita berikan yang terbaik. Udah dilakukan, ya. Jadi ventilatornya itu dari 100 turun 70, turun 50, turun 30, turun 20. Habis 20 terus lepas ventilatornya, alat bantu napasnya. Ya. Tapi nyatanya begitu 20 nggak bisa. Begitu mau dinorin nggak bisa, ya. Alat bantunya mau dilepas nggak bisa. Naik lagi 100. Turun lagi, naik lagi 100, ya, sampai kapan? Sampai kapan? Dokter nggak bisa jawab. Ya, kami ada di persimpangan jalan, ya, kami cari-cari, kira-kira Cindy mau dipindah ke rumah sakit yang mana nih, ya, sampai tetap mengharapkan pertolongan dari Tuhan. Nah, waktu kami mencari-cari, ya, ada yang support, puji Tuhan. Ada yang bantu, puji Tuhan. Ada yang dukung dalam doa. Kekuatan luar biasa bagi kami. Tapi saudara, ada juga yang marah-marahin kita. Ya, oh my God, OMG. Ada yang marahin. Itu terjadi, saudara. Seperti Elifas, Bildad, Sorpar yang tadinya dukung, marah-marahin. Lu Yub, dosa apa lu Yub? Apa yang lo lakukan? Allah menghukum kamu, Yub. Gimana, saudara, kalau begitu? Cindy pernah bertanya kepada saya, Pak, Tuhan menghukum Cindy. Saya bilang, enggak, Cindy. Sekali-kali Tuhan tidak pernah menghukum kita. Seberapa parah kita pun, seberapa besar dosa kita pun, Tuhan tidak pernah menghukum kita. Ya. Tuhan tidak pernah balas
hukum kita setimpal dengan salah kita, dengan dosa kita. Tidak pernah. Kita dijauhkannya dari kesalahan kita, dibuangnya segala pelanggaran kita ke dalam tubir-tubir laut. Saudara, jangan pernah berpikir Allah menghukum. Allah itu galak, bengis. Enggak. Allah itu penuh rahim. Sedang enggak, Cindy. Papa salah. Cindy juga salah. Tapi Allah enggak menghukum kita sedemikian rupa. Dia Allah yang baik. Penuh kebaikan. Ya, kita patut mengucap syukur, berterima kasih ketika kita masih berdosa, Dia sudah serahkan Yesus anaknya yang tunggal, supaya kita memperoleh pengampunan yang seutuhnya, sepenuhnya. Adakah yang menghukum kau? Tanya Yesus. Ada nggak yang menghukum kau? Nggak ada. Aku pun Yesus tidak menghukum engkau. Tapi jangan berbuat dosa lagi dari sekarang. Ya. Tuhan mau kita lepaskan dosa, tidak lagi melakukannya mulai dari sekarang, saat ini. Ya. Jadi saudara-saudaranya, teman-temannya Ayub itu sama seperti kebanyakan orang. Ya, lu salah apa? Gampang, saudara bilang begitu. Bukannya support. Waktu awalnya memang mau support. 7 hari 7 malam nangis sama-sama Ayub, ya. Tapi kesudahannya seperti itu. Klik, lanjut. Apa yang Ayub bilang? Ayub bilang, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia, Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara, biarlah apa yang kita alami itu, kita tentunya bilang, Tuhan, lepaskanlah aku dari ujian itu. Lepaskanlah aku dari masalah. Tapi kalau masalah itu datang, ujian itu datang, kita tidak bisa menghindar. Biarlah ujian itu, cobaan itu baik, bagus untuk pemurnian jiwa, untuk pemurnian pikiran. Jiwa kita mungkin ada yang salah di hadapan Tuhan. Pikiran kita ada yang salah di hadapan Tuhan. Biarlah itu dimurnikan, ya. Timbul seperti emas, ya. Kalau memang tidak bisa dihindari, Tuhan memang kasih buat kita, ya, ujian, cobaan, masalah. Biarlah itu kita hadapi dengan penuh sukacita, dengan limpah yang syukur. Tuhan, aku tahu Engkau turut bekerja, Engkau bersama dengan aku, Engkau tidak tinggalkan aku. Biarlah ini adalah satu proses pemurnian jiwa, pemberesan hatiku yang masih ada kerikil-kerikil dosa. Ya. Ayub bilang seperti itu. Kalau ia menguji aku akan timbul seperti emas, dimurnikan. Ya, jiwa kita, hati kita perlu dimurnikan. Dengan penuh kerendahan hati kita berserah kepada Tuhan. Ya. Jadi si Ayub akhir cerita, teman-temannya Ayub harus minta ampun, ya, minta ampun kepada Ayub. Baru Tuhan berkenan kepada Elifaz, Sofar, dan Bildad. Ya, setelah mereka minta ampun, melalui Ayub menyampaikan kepada Tuhan supaya temannya diampuni, baru Tuhan beres semuanya. Tuhan selesaikan semuanya. Ya. Jadi jangan sampai kita melihat salah, saudara. Kita diperlakukan seperti Yusuf, ya, atau kita juga diperlakukan seperti Ayub. Kalau ada orang-orang yang memperlakukan seperti itu, ya kita harus sabar. Kami juga pernah alami, ya, tapi Tuhan tetap tolong. Tuhan yang memberikan kekuatan dan kemampuan. Lanjut. Nah, kalau Tuhan memulihkan Ayub, ya, Tuhan pasti juga akan tolong kita. Ketika menghadapi pergumulan, penderitaan, ingat bahwa Allah sanggup memulihkan keadaan kita bagaimanapun berat dan sulitnya. Saudara bilang mungkin, oh si Ayub belum apa-apa, belum apa-apa. Saudara, enggak, kalau saya berpikir beratan Ayub daripada saya, ya. Apa yang tanggung oleh Ayub itu lebih berat daripada apa yang bisa saya tanggung, ya. Jadi
apapun yang kita hadapi, yang kita gumulkan, berapa berat dan sulitnya, itu Allah sanggup memulihkan. Ya, di dalam Ayub pasal 42 ayat 10, ayat 12, di sini dikatakan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba. Kalau dulu dia cuma punya 7.000, sekarang jadi punya 14.000. Dan punya 6.000 onta. Di dalam pasal 1 kita baca, Yusuf orang yang terkaya punya 3.000 onta. Dan 1.000 pasang lembu dan 1.000 pasang keledai betina. Jadi semuanya dilipat ganda, 2 kali lipat. Yang tadinya 7.000 jadi 14.000, yang tadinya 3.000 jadi 6.000, yang tadinya 500 pasang jadi masing-masing 1.000 pasang, 1.000 pasang. Dan di daerah itu tidak ada anak-anak yang secantik anak-anak Ayub, ya. Jadi kualitas Tuhan berikan, kuantitas juga Tuhan berikan. Itulah pemulihan daripada Tuhan. Jangan takut kalau Tuhan mau murnikan jiwa kita. Jangan takut kalau Tuhan mau berurusan dengan kita. Kita hanya minta kekuatan daripada Tuhan. Tuhan, kuatkanlah oleh roh-Mu ya Tuhan. Biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Ya. Kita minta kekuatan daripada Tuhan. Karena kita tidak mampu. Ya, ini ayat-ayat terakhir. Silakan klik. Respon kita, ya. Gimana nih respon kita nih sekarang? Ya. Jika kita memiliki respon yang benar dalam menyikapi kehidupan ini, Saudara, punya respon yang benar dalam menyikapi hidup ini, kehidupan ini, tentu hati kita senantiasa akan limpah dengan syukur. Tuhan, Kau baik. Tuhan, aku berterima kasih kepadamu. Ya. Di dalam segala hal kita bisa limpah dengan syukur, ya. Kemudian satu lagi, Tuhan senang dengan ucapan bibir yang memuliakan namanya, ya. Jadi jangan sampai bibir kita ini salah. Bibirnya Ayub kan nggak salah memuliakan Tuhan, ya. Tuhan senang dengan ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ya. Jadi, sebab itu, mari kita semua, mari jemaat Immanuel semua, kita senantiasa oleh Dia, kita senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Amin. Firman Tuhan sampai di sini. Biarlah kalau kita tahu Tuhan menghendaki hati kita limpah dengan syukur, kita boleh mengucap syukur dalam segala hal, ya. Dalam segala kondisi kita mengucap syukur, ya. Kita bergembira karena Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang kita inginkan. Ya, jangan seperti Kain, jangan seperti saudara-saudaranya Yusuf, ya, jangan seperti istri dan sahabat-sahabatnya Ayub. Ya. Kita harus senantiasa ada sukacita dalam Tuhan. Tuhan, Kau baik. Kau sangat baik. Kau teramat baik. Ya. Saya jemput kita bangkit berdiri, kita angkat hatiku limpah dengan syukur. Sebab Tuhan baik. Kita nyanyikan lagu ini. Bawa korban syukur tempatku bersembunyi, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik.
Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu karena Tuhan kembali ingatkan kami, ajarkan kami pada saat siang hari ini, supaya hati kami senantiasa limpah dengan syukur. Mata kami tetap melihat akan kebaikan Tuhan. Hati kami tetap boleh berpaut erat dengan Tuhan. Kami tahu Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat kami. Tuhan yang sudah menyediakan yang terindah untuk kami. Tuhan, ajar kami bersabar, ajar kami berharap, ajar kami berserah kepadamu Tuhan. Jangan sampai mulut kami bukannya memuliakan namamu, tapi mulut kami mempersalahkan Tuhan. Tuhan, ampuni kami kalau ada hati, lidah, bibir kami yang tidak berkenan kepadamu Tuhan. Ampuni akan kesalahan dosa kami. Biarlah pada saat siang hari ini kami umat-umatmu datang dengan penuh kerendahan hati kepada Tuhan. Memohon ampun, memohon belas kasihan-Mu Tuhan atas kehidupan kami yang senantiasa salah dan tidak berkenan kepadamu. Biarlah Tuhan ubahkan hati kami menjadi hati yang penuh dengan syukur, hati yang limpah dengan syukur kepadamu. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan tidak pernah salah, Tuhan yang selalu ampuni, Tuhan yang tidak ingat-ingat akan pelanggaran salah dan dosa kami, Tuhan yang sudah lepaskan kami semua dari segala kejahatan kami, Tuhan yang berkenan kepada ucapan bibir kami yang boleh memuliakan namamu. Umat-umatmu yang hadir, Tuhan biar Engkau tolong semua. Apa yang boleh menjadi kebutuhan, keperluan umat-umatmu, Tuhan yang mengerti, Tuhan yang bela. Kalau ada pergumulan berat, biarlah mereka boleh mendapat kekuatan yang daripada Engkau, kemampuan yang daripada Tuhan. Kami percaya pergumulan, ujian, itu akan memurnikan hati kami, boleh memurnikan jiwa kami, sehingga kami boleh timbul seperti emas murni di hadapan Tuhan, menjadi bejana yang cemerlang di hadapan Engkau ya Tuhan. Inilah Tuhan yang menjadi doa kami. Sejauh mana firman-Mu didengarkan, biarlah Tuhan memberkati, boleh bertumbuh, berbuah demi hormat kemuliaan nama Tuhan saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan berdiri, kita akan akhiri dari kita hari ini, kita akan pujian bumi turun kemuliaan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih yang hari ini Tuhan yang sudah tolong, dalam ibadah yang boleh berlangsung, Tuhan yang sudah lingkupi. Bapa dalam surga, kami percaya dengan pertolongan Tuhan kami boleh beribadah dalam keadaan yang baik. 28 bulan Tuhan sudah tolong. Melalui gereja ini biarlah boleh ada kemuliaan Tuhan, bukan terjadi kluster COVID. Kami tahu Tuhan yang melingkupi, Tuhan yang tolong umat-umatmu kami semua yang ada, tayang-tayangmu datang dalam keadaan yang sehat. Kami boleh kembali ke rumah kami masing-masing juga ada dalam keadaan yang sehat. Karena kami tahu hanya penyertaan Tuhan, hanya pertolongan Tuhan, hanya perlindungan dari Engkau yang memampukan kami semua.
Biar pada minggu depan, minggu-minggu selanjutnya, kami akan tetap antusias di dalam kami boleh beribadah, datang dekat kepada Engkau, karena penyertaan Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena perlindungan Tuhan, karena berkat-berkat yang Tuhan sediakan secara istimewa bagi kami. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk pasien-pasien yang ada di rumah sakit Firdaus di seberang sana Tuhan. Kau melihat Tuhan seberapa pasien yang tergeletak ada di ranjang kebaringan mereka. Tuhan, dia balas kasihan-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, kami berdoa Tuhan untuk pasien-pasien yang ada di ruang-ruang rawat di rumah sakit Firdaus di seberang sana. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa tidur Tuhan Yesus, mereka yang sakit disembuhkan. Terlebih hati yang belum percaya, pribadi yang belum kenal akan Tuhan, mereka juga boleh dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, bukan saja pasien, bukan saja mereka yang dirawat, tapi juga untuk suster-suster, perawat-perawat, dokter-dokter, tenaga-tenaga medis yang ada di sana. Biarlah Tuhan berkati supaya mereka semua tetap sehat. Mereka tetap bersama keluarga masing-masing tetap ada dalam keadaan yang sehat, walaupun ada lonjakan, walaupun ada peningkatan pada hari-hari ini untuk mereka yang terkena sebaran COVID-19. Tapi kami mau berdoa Tuhan, kami lepaskan akan kuasa Tuhan yang akan melindungi bukan saja kami di ruangan ini, tapi juga mereka para medis yang ada di sana. Tuhan yang beserta, Tuhan yang melindungi. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami berdoa untuk Bapak-Bapak, untuk pasien ini yang saat ini ada dalam pelayanan baik di Sulawesi Utara dan juga di daerah Jawa Timur, di Bali, dan di daerah lainnya. Mari Tuhan yang tolong mereka dalam pelayanan. Harapan daripada Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu boleh menyertai mereka dalam pelayanan, sehingga boleh ada jiwa-jiwa yang boleh datang kepada Engkau, jiwa-jiwa yang dimenangkan demi harap kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Umat-umat-Mu semua Tuhan berkati. Kami percaya mereka boleh mendapat kemenangan daripada Engkau di dalam setiap masalah yang mereka gumulkan. Tuhan yang sudah memberikan kemenangan. Usaha bisnis, pekerjaan seluruh umat-umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Yang bekerja, yang berdagang, berbisnis, semua diberkati oleh Tuhan. Karena mereka adalah Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih anak-anak umat-Mu juga Tuhan tolong dalam mereka boleh bersekolah. Ada pembelajaran tetap muka, Tuhan lindungi teman-teman mereka, guru-guru mereka, Tuhan lindungi semua. Supaya semua boleh sehat, semua boleh ada dalam keadaan yang baik, diberkati oleh Tuhan, dalam kecerdasan, kepintaran, diberikan keberhasilan oleh Tuhan, dicukupkan semua dengan pendidikan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Puji syukur kami kembalikan kepada-Mu untuk umat-umat-Mu yang boleh membawa persembahan mereka untuk datang kepada Tuhan. Biarlah lewat apa yang sudah mereka berikan, Tuhan balas mereka. Tuhan yang berkati mereka berlipat-lipat ganda, supaya lewat apa yang mereka bisa bawa kepada-Mu, nama Tuhan dimuliakan dan dibesarkan. Terima kasih, kami percaya yang memberikan persembahan, yang sudah membawa persembahan, yang mengembalikan milik daripada Tuhan, semua diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Sangat berdoa Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke kediaman kami masing-masing. Kami percaya pada saat yang hari ini kami boleh pulang dengan berkat yang daripada Tuhan. Mari sesuatu kita membuka hati kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Pulanglah sesuatu dengan berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan oleh Allah Roh Kudus, menyertai kau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya.
Bapak Ibu, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.